Saya Nikada Ayudhira Laksmi dari kelas 10 Farmasi nomor absen 8. Saya Niputu Riri Nadia Desarta dari kelas 10 Farmasi nomor absen 9. Saya Gusti Nurmianti dari kelas 10 Farmasi absen 11. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita mulai kepada inti pembahasan kali ini. Filsafat ini sangatlah kuno yang berasal dari kumpulan literatur bangsa Arya yang dikenal dengan nama Weda. Vedanta ini merupakan bunga di antara semua spekulasi, pengalaman, dan analisis yang terbentuk dalam demikian banyak literatur yang dikumpulkan dan dipilih selama berabad-abad. Filsafat Vedanta ini memiliki kekhususan. Yang pertama, ia sama sekali impersonal, ia bukan dari seseorang atau nabi. Istilah Vedanta berasal dari kata Veda dan Anta, artinya bagian terakhir dari Veda atau intisari atau akhir dari Veda, yaitu ajaran-ajaran yang terkandung dalam kitab Upanishad. Kitab Upanishad juga disebut dengan Vedanta, karena kitab-kitab ini merupakan jenana kanda yang mewujudkan bagian akhir dari Veda setelah mantra, Brahma, dan Aranyaka yang bersifat mengumpulkan. Di samping itu, ada 3 faktor yang menyebabkan Upanishad disebut sebagai Vedanta. Yang pertama, Upanishad adalah hasil karya terakhir dari zaman Veda. Lalu, pada zaman Veda, program pelajaran yang disampaikan oleh para resi kepada sisyanya, Upanishad juga merupakan pelajaran yang terakhir. Para Brahmacari pada mulanya memberikan pelajaran Samahita, yakni koleksi syair-syair dari zaman Veda. Kemudian dilanjutkan dengan pelajaran Brahmana, yakni tata cara untuk melaksanakan upacara keagamaan. Dan yang terakhir barulah sampai pada filsafat dari Upanishad. Upanishad adalah kumpulan syair-syair yang terakhir dari zaman Veda. Jadi pengertian Vedanta itu erat sekali hubungannya dengan Upanishad. Hanya saja kitab-kitab Upanishad tidak memulai uraian-uraian sistematis. Usaha pertama untuk menyusun ajaran Upanishad secara sistematis diusahakan oleh Sri Vyasadeva kira-kira 400 sebelum Masehi. Hasil karyanya disebut dengan Vedanta Sutra atau Brahma Sutra yang menjelaskan ajaran-ajaran Brahman. Brahma Sutra juga dikenal dengan Sariraka Sutra karena ia mengandung pengejawantahan dari Nirguna Brahman tertinggi dan juga merupakan salah satu dari 3 buah buku yang berwenang tentang Hinduisme, yaitu Prasthana Traya, sedangkan 2 buku lainnya adalah Upanishad dan Bhagavad Gita. Sri Vyasa telah menetralisir prinsip-prinsip dari Vedanta dan menghilangkan kontradiksi-kontradiksi yang nyata dalam ajaran-ajaran tersebut. Selanjutnya, sifat ajaran Vedanta Darsana. Sistem filsafat Vedanta juga disebut Uttara Mimamsa. Kata Vedanta berarti akhir dari Veda. Sumber ajarannya adalah kitab Upanishad. Oleh karena kitab Vedanta bersumber pada kitab-kitab Upanishad, Brahma Sastra, dan Bhagavad Gita, maka sifat ajarannya adalah absolutisme dan teisme. Absolutisme maksudnya adalah aliran yang meyakini bahwa Tuhan Yang Maha Esa adalah mutlak dan tidak berpribadi. Sedangkan teisme mengajarkan Tuhan yang berpribadi. Uttara Mimamsa atau filsafat Vedanta dari Badarayana atau Vyasa ditempatkan sebagai terakhir dari 6 filsafat ortodoks, tetapi sesungguhnya ia menempati urutan pertama dalam kepustakaan Hindu. Selanjutnya, pokok-pokok ajaran Vedanta. Vedanta mengajarkan bahwa nirwana dapat dicapai dalam kehidupan sekarang ini, tak perlu menunggu setelah mati untuk mencapainya. Nirwana adalah kesadaran terhadap diri sejati, dan sekali mengetahui hal itu, walau sekejap, maka seseorang tak akan pernah lagi dapat diberdaya oleh kabut individualitas. Terdapat 2 tahap pembedaan dalam kehidupan, yaitu yang pertama, bahwa orang yang mengetahui diri sejatinya tak akan dipengaruhi oleh hal apapun. Yang kedua, bahwa hanya dia sendirilah yang dapat melakukan kebaikan pada dunia. Seperti yang telah disebutkan tadi, bahwa filsafat Vedanta bersumber dari Upanishad, Brahma Sutra atau Vedanta Sutra, dan Bhagavad Gita.
Brahma Sutra mengandung 556 buah sutra yang dikelompokkan atas 4 bab, yaitu Samana Waya, Airoda, Sadhana, dan Pala. Pada bab 1, pernyataan tentang sifat Brahman dan hubungannya dengan alam semesta serta roh pribadi. Pada bab 2, teori-teori Samkhya, Yoga Vaisesika, dan sebagainya yang merupakan saingannya dikritik, dan jawaban yang sesuai diberikan terhadap lontaran pandangan ini. Pada bab 3 dibicarakan tentang pencapaian Brahma Widya. Pada bab 4 terdapat uraian tentang buah atau hasil dari pencapaian Brahma Widya, dan juga uraian tentang bagaimana roh pribadi mencapai Brahman melalui Dewa Yana. Setiap bab memiliki 4 bagian. Sutra-sutra pada masing-masing bagian membentuk adikarana atau topik-topik pembicaraan. 5 sutra pertama sangat penting untuk diketahui karena berisi intisari ajaran Brahma Sutra, yaitu 1. Sutra pertama berbunyi Atato Brahma Jinasa. Oleh karena itu sekarang penyelidikan ke dalam Brahman. Yang kedua, aforisma pertama menyatakan objek dari keseluruhan sistem dalam satu kata, yaitu Brahma Jinasa, yaitu keinginan untuk mengetahui Brahman. Sutra kedua adalah Jamadhyasa Yatah Brahman, yaitu kesadaran tertinggi, yang merupakan asal mula penghidup serta leburnya alam semesta ini. Sutra ketiga, Sastra Yonivat. Kitab suci itu sajalah yang merupakan cara untuk mencari pengetahuan yang benar. Sutra keempat, Tatu Samyat. Brahman itu diketahui hanya dari kitab suci dan tidak secara bebas ditetapkan dengan cara lainnya, karena ia merupakan sumber utama dari segala naskah Vedanta. Sutra kelima, Iksatar Naasdam disebabkan berpikir praktis atau pradana bukan didasarkan pada kitab suci. Sutra terakhir dari bab 4 adalah Anavritis Sabdat tak ada kembali bagi roh bebas disebabkan kitab suci menyatakan tentang akibat itu. Masing-masing buku tersebut memberikan ulasan isi filsafat itu berbeda-beda. Hal ini disebabkan oleh sudut pandangnya yang berbeda. Walaupun objeknya sama, tentu hasilnya akan berbeda. Sama halnya dengan orang buta yang meraba gajah dari sudut yang berbeda, tentu hasilnya akan berbeda pula. Demikian pula halnya dengan filsafat tentang dunia ini. Ada yang memberikan ulasan bahwa dunia ini maya atau bayangan saja, di lain pihak menyebutkan dunia ini betul-betul ada. Bukan palsu sebab diciptakan oleh Tuhan dari dirinya sendiri. Karena perbedaan pendapat ini dengan sendirinya menimbulkan suatu teka-teki apakah dunia ini benar-benar ada ataukah dunia ini betul-betul maya. Hal ini menyebabkan timbulnya penafsiran yang bermacam-macam pula. Akibat dari penafsiran tersebut menghasilkan aliran-aliran filsafat Vedanta. Sutra-sutra atau aforisman dari Vyasa merupakan dasar dari filsafat Vedanta dan telah dijelaskan oleh berbagai pengulas yang berbeda-beda, sehingga dari ulasan-ulasan itu muncul beberapa filsafat, yaitu yang pertama, Kevala Adaita dari Sri Sankaracharya. Yang kedua, Visistadaita dari Sri Ramanujacharya. Yang ketiga, Daita dari Sri Madhvacharya. Yang keempat, Beda-beda dari Sri Caitanya. Yang kelima, Suda Adaita dari Sri Vallabhacharya. Dan yang terakhir, Siddhanta dari Sri Meikanda. Masing-masing filsafat tersebut membicarakan tentang 3 masalah pokok, yaitu Tuhan, alam, dan roh. Daita, Visistadaita, dan Adaita adalah 3 aliran utama dari pemikiran metafisika yang kesemuanya menampak jalan yang menuju kebenaran terakhir, yaitu para Brahmana. Mereka merupakan anak-anak tangga dari tangganya yoga, yang sama sekali tidak saling bertentangan, bahkan sebaliknya saling memuji satu sama lainnya. Tahapan ini disusun secara selaras dalam rangkaian pengalaman spiritual berjenjang yang dimulai dengan Daita, Visistadaita, dan Adaita murni yang semuanya ini akhirnya memuncak pada Adaita.
Adaita Vedantis perwujudan dari yang mutlak atau Triguna Tita, Ananta Brahman Transcendental. Mada mengatakan manusia adalah pelayan Tuhan dan menegakkan ajaran Daitanya. Ramanuja berkata manusia adalah cahaya dan percikan Tuhan dan menegakkan filsafat Visistadaita. Sankara mengatakan manusia identik dengan Brahman atau roh abadi dan menegakkan filsafat Kevala Advaitanya. Nimbarkarjaya mendamaikan semua perbedaan pandangan mengenai Tuhan yang dipakai oleh Sankara. Ramanya, Madhva, dan lainnya serta membuktikan bahwa pandangan-pandangan mereka semua benar dengan petunjuk pada aspek tertentu dari Brahman yang berhubungan dengan masing-masing dengan cara sendiri. Sankara telah menerima realitas pada aspek transcendentalnya, sedangkan Ramanuja menerimanya pada aspek imanennya secara prinsip, tetapi Nimbarka telah menyelesaikan perbedaan pandangan yang diterima oleh para pengulas tersebut. Perbedaan konsepsi tentang Brahman tiada lainnya merupakan perbedaan cara pendekatan terhadap realitas dan sangat sulit, bahkan hampir tak mungkin bagi roh terbatas untuk memperolehnya. Sekaligus konsepsi tentang yang tak terbatas atau roh tak terbatas ini secara jelas. Lebih lagi untuk menyatakan dengan istilah yang memandai, semua tak dapat menjamah ketinggian filsafat Kevala Adaita dan Sri Sankara. Sekaligus dan untuk itu pikiran harus didisiplinkan sepenuhnya sebelum dipakai sebagai sebuah alat pantas untuk memahami pendapat dari Adaita Vedanta. Oleh karena itu, kita sepatutnya merasa bersyukur dengan kehadiran beliau sebagai Avatara Purusha yang masing-masing menjelmakan diri di bumi ini untuk melengkapi suatu misi yang tak terbatas, untuk mengajarkan serta menyebarkan ajaran-ajaran tertentu yang tumbuh subur pada masa tertentu, yang ada pada tahapan evolusi tertentu, dan semua aliran filsafat diperlukan yang masing-masing dianggap paling sesuai bagi tipe manusia tertentu. Karena perbedaan konsep mengenai Brahman hanyalah perbedaan pendekatan terhadap realitas. Secara keseluruhan, isi atau esensi dari Upanishad bisa disimpulkan dalam 3 kata, yaitu Tattwamasi. Untuk sampai pada kesimpulan ini, Vedanta menerapkan prinsip sains di mana logika dan nalar adalah panglimanya. Salah satu cara atau metode memperoleh pengetahuan yang benar untuk sampai pada kebenaran adalah inference atau kesimpulan. Anumana adalah salah satu dari beberapa pramana yang diakui dan diterapkan dalam Vedanta. Oleh karena itu, Vedanta disebut juga science of the self. Sebelum sampai kepada kesimpulan bahwa diri kita yang sesungguhnya adalah diri yang inflexible, immutable, internal, dan Satkin Ananda, Vedanta menerapkan analisis diri yang disebut neti-neti. Vedanta menganalisis badan Pancamaya Kosa yang kita kira adalah diri kita, dan setelah menghasilkan dengan neti-neti bahwa semua lapisan badan Pancamaya Kosa adalah bukan diri kita, Upanishad berkumpulan bahwa diri kita yang sejati Atma adalah Brahma. Hal ini ditegaskan dalam Mahavakya yang lain, yaitu Ahma Brahma, Ayam Brahma, Pranjana Brahma. Jadi Vedanta adalah sains metafisik, artinya sains yang membahas tentang realitas yang berada di luar fisik. Vedanta adalah bukan sains fisik. Jika ingin belajar sains fisik, maka harus belajar ilmuwan fisik dan buku-buku yang membahas tentang sains dunia. Baik, sekian
Sekian yang dapat kami sampaikan mengenai Vedanta. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian semua untuk lebih memahami ajaran agama Hindu mengenai kitab Vedanta ini. Dan kami tutup dengan para Santi. Om Santi 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 Om. Oh, Sunday. Oh, Monday. I want to